Baik, puji Tuhan, selamat pagi, shalom Opa, Oma, Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita pagi hari ini. Kita bawa pujian penyembahan kita semakin dekat dengan Tuhan, amin. Dan saya percaya waktu kita buka hati lewat ibadah kita, biar kita menyenangkan hati Tuhan lewat pujian, penyembahan kita pagi hari ini. Dimanapun Opa, Oma berada, mari sama-sama kita rasakan hadirat Tuhan. Dan saya percaya waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, pemulihan terjadi. Bahkan kekuatan yang baru Tuhan berikan buat Opa dan Oma, bahkan buat setiap kita yang menyaksikan ibadah ini. Oleh sebab itu mari pagi hari ini kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan segenap hati mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat pagi hari ini. Kami bersukacita di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya waktu kami menyenangkan hati Tuhan lewat pujian, penyembahan kami pagi ini. Opa, Oma membuka hati di hadapan Tuhan, mempersembahkan sesuatu yang terbaik, yaitu nyanyian ucapan syukur mereka di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat nyanyian pujian pengagungan kami persembahkan di hadapan Tuhan, hadirat Tuhan turun memenuhi pribadi lepas pribadi. Opa, Oma yang menyaksikan ibadah ini, yang ikut ibadah ini dimanapun berada, kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan melawat, bahkan Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Tidak ada kata lain yang kami ucapkan di hadapan-Mu Tuhan selain pujian, ucapan syukur. Oleh sebab itu kami mau nyanyikan pujian kami. Boleh kita naikkan pujian kita, Opa, Oma. Naikkan ucapan syukur dari hatimu yang paling dalam. Terima kasih, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu, buat kebaikanmu. Kami ada semua karena anugerahmu. Kami ada untuk menyembahmu. Kami ada untuk memuji namamu. Kami buka hati, kami buka hati untuk menyembahmu Tuhan, untuk memuji. Syarala barala 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 barala. Syarala barala barala barala. Musim berganti musim, waktu terus berjalan, tapi penyertaan-Mu tetap nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, Opa, Oma. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan
Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kasih-Mu tetap nyata dalam hidup kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. mari renungkan segala kebaikan Tuhan. Kasih penyertaan-Nya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Musim berganti musim, hari berganti hari, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun. Tapi kasih Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Dan kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Percayalah opa, oma, bapak, ibu dimanapun berada, kasih Tuhan selalu nyata. Haleluya. 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 Selalu baru. Syarala barala 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 barala. Syarala barala barala barala. Mari sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan pujian ini lebih luas. Oh, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Katakan tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. tak terbatas, Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
Ini pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan hati yang limpah ucapan syukur. Bolehkah sekali lagi saya ajak opa oma menyembah Tuhan? Mari buka hatimu. Mari ucapkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih. Kau baik Tuhan. Nikmati hadiratnya. Dia sungguh baik, penyertaannya tak pernah berubah, kasihnya tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, selalu baru, besar setiamu, besar anugerahmu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, 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 oh. Kau terlalu ajaib dalam hidup kami ya Tuhan. Kekuatan yang baru kami peroleh saat kami meninggikan nama Tuhan. Kekuatan yang baru saat kami ada di dalam hadirat-Mu. Ada kuasa di dalam pujian penyembahan. Ada pertolongan yang kami dapat di dalam pujian penyembahan. Bahkan ada kesembuhan di dalam pujian penyembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau terlalu ajaib bagi kami. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan dalam hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Mari berseru kepada Tuhan, berharap pada Yesus, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku
ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Opa Oma dimanapun kita berada saat ini, mari hampiri Tuhan dengan penyembahan kita. Mari hampiri Tuhan dengan pujian kita. Senangkan Dia. Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Kau menjamah Opa dan Oma ya Tuhan. Engkau melawat setiap kami, Engkau menguatkan setiap kami. Mari sama-sama katakan pujian ini ajaib. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Mari sekali lagi katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Boleh angkat tangan katakan tak akan goyah selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Dimanapun Opa Oma berada, boleh kita sama-sama memberikan sorak-sorai bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa kami bersukacita di hadapan-Mu. Betapa kami bersukacita dan mengucap syukur. Kami dapat kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Kami dapat jawaban doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap bersukacita, kami siap bersyukur di hadapan-Mu. Opa, Oma, Bapak, Ibu dimanapun kita berada. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang ajaib. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Saya percaya ada satu sukacita di dalam pujian penyembahan. Amin. Kita percaya waktu kita memuji-muji Tuhan ada kekuatan yang baru. Amin. Waktu kita memuji-muji Tuhan yang sakit disembuhkan. Waktu kita memuji-muji Tuhan yang lemah, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan. Mari sama-sama Opa Oma persembahkan hidupmu di hadapan Tuhan. Yes. Sama-sama katakan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi
berlindung padanya. Mari sama-sama bersorak-sorai. Akan bersorak-sorai. Sekali lagi katakan. Akan bersorak-sorai semua. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ada ucapan syukur di dalam nyanyian pujian kita pagi ini. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Oma-oma boleh katakan akan bersorak-sorai. Akan bersorak-sorai. Boleh sekali lagi oma-oma yang diberkati Tuhan. Akan bersorak-sorai. Katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Boleh lebih lagi oma-oma katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Boleh sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Oma-oma. Haleluya. Selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya. Amin. Bahwasanya untuk selamanya. Boleh sekali lagi sama-sama. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari sama-sama oma-oma katakan. Bersyukurlah. Orang yang bersyukur tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan berkata orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Percaya opa oma, percaya firman Tuhan ya dan amin. Orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Boleh sama-sama menari opa oma dimanapun berada. Hey. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Yo oma-oma katakan. Orang yang berharap Boleh sambil menari buat Tuhan. terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan.
katakan. Apabila saya jatuh tak sampai tergerak, sebab Tuhan menopang tangannya. Boleh sekali lagi katakan sama-sama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oma katakan. Apabila ia jatuh Tak sampai tergeletak. Firman Tuhan berkata. Haleluya. menopang tangannya, Boleh sama-sama angkat tangan oma-oma. tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Bolehkah sekali lagi oma-oma katakan. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami siapkan hati kami untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Biar hidup kami ini terus Engkau pakai Tuhan. Untuk menjadi berkat di hadapan. Bahkan untuk menjadi berkat buat dunia ini. Buat orang-orang yang ada di lingkungan di sekitar kami. Bahkan buat keluarga kami, buat cucu kami. Dimanapun kami berada Tuhan, pakai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Boleh katakan hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat, jadi berkat. Ini pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin.
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Biar musik memuji Tuhan. Pagi ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang menguatkan setiap kita, mari opa, oma dimanapun kita berada, teruslah melayani Tuhan. Teruslah menjadi berkat buat keluarga, buat anak, buat cucu. Yes, pakai hidup kami ya Abah. Kau lihat setiap umat-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami Boleh sama-sama opa oma kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Boleh opa oma katakan, oh Tuhan, dengar setiap nyanyian umat-Mu Tuhan. Selagi kami kuat, bila saatnya nanti Engkau sudah panggil kami sudah menjadi berkat di hadapan-Mu. Boleh bersama-sama katakan di hadapan Tuhan, oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan, teramat baik dan amat baik. Kami siap diberkati lewat kebenaran firman. Shalom saudara-saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan. Senang hari ini kita dapat menikmati firman Tuhan yang dapat menuntun kita, mengarahkan jalan hidup kita, sehingga kita terus ada dalam rancangan Tuhan. Dan seperti janji Tuhan, ketika kita hidup dalam rancangan Tuhan, dalam kehendak Tuhan, maka kita akan memperoleh masa depan yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Kita tidak akan tersesat dan tidak nyasar, saudara ya, karena kita hidup dalam rancangan Tuhan. Dan bahkan anak cucu kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami mau dinasehati, kami mau dituntun, kami mau diarahkan jalan hidup kami. Berbicaralah bagi kami ya Bapa, karena kami terbuka untuk Tuhan dan kami mau juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami mau hidup dalam rancangan Tuhan, supaya kami punya masa depan dan anak cucu kami tidak minta-minta roti. Berilah penerangan-Mu, pengertian-Mu dan kekuatan dalam roh-Mu,
untuk kami bisa melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, sekali lagi hari ini Tuhan mau ingatkan kepada kita bahwa Tuhan mau kita dapat menjalani hidup ini dengan semangat, saudara ya. Dengan semangat. Saudara boleh berkata untuk dirimu, bilang saya harus semangat. Dan ketika kita semangat, saudaraku, ada hal-hal yang besar yang bisa kita alami dan bisa terjadi dalam hidup kita. Pertanyaan yang pertama adalah, mengapa kita harus semangat, saudara? Kalau kita melihat di dalam Amsal pasal yang ke-17, Amsal pasal 17 ayat 22, Amsal 17 ayat 22, tentunya ayat ini sudah begitu dikenal oleh Bapak Ibu Saudara. Amsal 17 ayat 22 firman Allah bunyi demikian, hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara perhatikan, semangat yang patah mengeringkan tulang. Berarti ada banyak penyakit bisa datang dalam hidup kita jika kita patah semangat. Untuk itu, mari kita bersemangat. Berikutnya firman Allah juga memberitahu pada kita bahwa di Amsal 18 ayat 14, di sana dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jadi saudaraku, dikatakan bahwa penderitaan bisa kita tanggung dengan begitu hebat, kuat, dan tangguh, saudara ya. Dengan apa? Dengan sikap yang bersemangat, dengan hati yang bersemangat. Bahkan saudaraku, semangat ini merupakan pemberian dari Tuhan. Kalau saudara membaca dalam Yesaya pasal 40 ayat 28 dan 29. Saya dibantu oleh istri saya Hana supaya saudara juga tidak terlalu rindu. Saudara bisa mendengar juga suara Hana melalui video ini ya. Yesaya 40 ayat 28 dan 29. Yesaya 40 ayat 28 dan 29. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya, Tuhan memberikan kekuatan pada yang lesu dan memberikan semangat bagi orang yang tidak berdaya. Jadi dengan kata lain, saudaraku, semangat ini penting sekali. Semangat ini harus ada dalam hidup kita dalam menempuh perjalanan hidup ini. Semangat merupakan keinginan Tuhan ada dalam kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus akan memberi kelegaan kepada saudara dan saya yang letih lesu. Jadi dengan kata lain saudaraku, Tuhan mau kita bersemangat. Dan ketika kita letih lesu oleh masalah, tantangan, oleh penderitaan, Tuhan bilang apa? Mari kepadaku. Aku akan memberikan kau kekuatan baru, semangat yang baru, jalan keluar, memberikan kelegaan sehingga kita tangguh dan kuat untuk menanggung segala perkara yang terjadi dalam hidup kita. Nah, saudaraku, pertanyaan berikutnya, bagaimana saya bisa hidup tetap semangat dalam menjalani hidup ini? Bagaimana saya bisa tetap semangat? Ingat, semangat itu bukan hanya dimiliki oleh orang muda, tapi semangat juga harus dimiliki oleh orang-orang yang tergolong usia emas. Seperti Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari ini sudah berusia di atas 50 tahun. Maka kita harus tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Bagaimana kita bisa membangun semangat itu? Kita belajar dari peristiwa yang dialami oleh para rasul, yang ditulis oleh firman Allah, oleh Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-5, Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat 17 sampai 21. Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Kisah Para Rasul 5 ayat 17.
Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Saudaraku, kalau kita melihat peristiwa ini, maka kita tahu bahwa para rasul ini masuk penjara karena mereka tetap memberitakan tentang Yesus. Padahal pada Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 dan sampai 22 ada satu larangan untuk mereka bisa memberitakan nama Yesus. Karena apa? Ketika mereka memberitakan nama Yesus, ada mujizat, ada kesembuhan, ada pertolongan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya, saudaraku. Dan firman Allah katakan karena mazhab Saduki iri hati, maka akhirnya mereka dimasukkan dalam penjara. Tapi firman Allah katakan malam hari Tuhan Allah mengutus malaikat untuk membebaskan mereka dari penjara. Dan itu sebuah kenyataan, saudaraku. Tetapi yang menarik yang ada dalam kehidupan para rasul pada waktu itu adalah ketika mereka keluar dari penjara dengan pesan, pergilah dan berdirilah di depan di bait Allah untuk kemudian memberitakan kembali firman hidup itu kepada orang banyak. Ayat 21 mengatakan mereka mentaati pesan itu, dan perhatikan di sini, menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah dan bait Allah lalu mulai mengajar di situ. Saudara lihat, menjelang pagi mereka kembali ke bait Allah untuk mulai mengajar di situ. Kesimpulan dari saya bahwa mereka ini sekalipun baru saja dilepaskan dari penjara, mereka disuruh beritakan Injil kembali, mereka dengan semangat, saudaraku. Dan semangat inilah yang membuat mereka terus-menerus hidup dan alami mujizat lepas mujizat, saudara. Dan kalau saudara hari ini sedang menghadapi lemah, menghadapi kelelahan, menghadapi lesu karena banyaknya penderitaan-penderitaan yang saudara alami. Mungkin saudara seperti terpenjara karena sakit penyakit saudara. Mungkin saudara seperti terpenjara karena penderitaan, karena masalah, kesulitan yang saudara sedang hadapi. Mungkin saudara seperti terpenjara karena saudara tidak tahu jalan keluar untuk setiap persoalan hidup saudara. Satu hal yang saudara harus miliki adalah semangat, saudara. Semangat, maka saudara akan melihat dan alami mujizat-mujizat dari Tuhan. Pertanyaan yang tadi kita pertanyakan, bagaimana saya bisa membangun sikap untuk tetap semangat? Yang pertama, saudaraku, janganlah kecewa. Para rasul ini mereka nggak kecewa, saudara. Kepada siapa mereka kecewa? Seharusnya kepada Tuhan. Bukankah mereka masuk penjara gara-gara beritakan Injil? Ya. Dan kemudian ketika mereka dilepaskan dari penjara itu, mereka dipesankan lagi untuk beritakan Injil, saudara. Dan ini suatu hal yang tentunya sebagai manusia bisa saja mereka bertanya, apakah Tuhan tidak tahu kami masuk penjara gara-gara beritakan Injil? Dan sekarang kami sudah dibebaskan, ya harusnya nggak usah beritakan Injil dulu lah dalam waktu dekat begitu. Supaya kami bisa kembali tenang dan tidak trauma dan sebagainya, saudara ya. Bisa saja kan pemikirannya begitu. Tetapi saudara lihat, mereka tidak berkata demikian. Alkitab katakan mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi mereka sudah masuk kembali dan mulai mengajar di bait Allah. Mereka tidak kecewa, saudara. Bahkan bisa saja kalau mereka kecewa, mereka tidak lagi mau menjadi rasul atau memberitakan tentang Yesus, saudara. Mereka tidak kecewa kepada Tuhan. Ada berapa banyak di antara saudara hari ini yang tahu doamu belum dijawab? Saudara rasa sudah tidak lagi mau ke gereja, tidak lagi mau baca Alkitab, tidak lagi mau
ikut menara doa, tidak lagi mau ikut kom, tidak lagi mau ikut kul. Saudaraku, jangan kecewa kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Segala sesuatu yang kita jalani hari ini, mungkin kita tidak mengerti, tapi tetaplah yakin dan percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan membawa kita pada hal-hal yang besar, hal-hal yang akan memberkati kehidupan kita, saudaraku. Jangan kecewa kepada Tuhan. Dan juga janganlah saudara kecewa kepada istrimu atau pada suamimu, pada anak-anakmu, atau kepada mantumu, atau pada mertuamu, atau kepada orang tuamu, atau kepada orang-orang yang mungkin pernah melukai saudara, mungkin pernah membuat saudara hancur hidupnya, mungkin pernah membuat bisnis saudara tergoncang, atau saudara mungkin hari ini berkata, saya kecewa dengan orang yang dahulu saya berbuat banyak baik kepada dia, tetapi dia balas dengan sesuatu yang tidak baik. Oh saudaraku, hari ini Tuhan mau supaya hidup kita tetap semangat dalam menempuh perjalanan hidup hari ini, esok, dan ke depan. Janganlah saudara kecewa kepada Tuhan, dan juga janganlah kecewa pada orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Ingat bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan pasti dapat menolong hidup kita. Janganlah kita hidup dalam kekecewaan. Jika saudara hari ini mungkin berkata, saya kecewa dengan si A, si B, si C. Saya kecewa dengan teman segereja. Ingatlah saudaraku, datanglah pada Tuhan dan bilang, Tuhan tolong saya supaya saya tetap semangat, supaya hidup saya tetap semangat. Saya tidak mau diikat oleh kekecewaan-kekecewaan karena perilaku orang terhadap hidup saya. Tuhan pasti akan menolong kita, saudaraku. Dan ingatlah bahwa kekecewaan itu akan merugikan hidup kita. Kekecewaan itu akan mengikat kaki kita untuk melangkah, berlari, maju ke depan. Kekecewaan akan membuat kita tidak dapat melihat pengharapan dengan pasti, saudaraku. Kekecewaan akan membuat kita menjadi patah semangat, dan saudara tahu sendiri ketika kita patah semangat maka akan mendatangkan banyak penyakit, karena Alkitab katakan jika kita patah semangat maka itu mengeringkan tulang, saudaraku. Jangan kecewa kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Berpikirlah positif tentang Tuhan, karena Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia punya kuasa untuk memberkati kita. Dia sangat mengasihi kita. Tuhan lahir di Bethlehem karena mengasihi kita. Tuhan mati di Golgota karena dia mengasihi kita. Hari ketiga dia bangkit karena dia mengasihi kita, supaya ketika kita mati pun kita bangkit. Kemudian dia naik ke sorga karena dia mengasihi kita, sehingga dia menyediakan tempat yang baik untuk kita. Suatu hari kita akan kembali ke sorga. Kita sudah punya tempat di sana, di rumah Bapa yang kekal. Dan bahkan ketika kita menjalani hidup ini seperti tidak ada yang peduli, tidak ada yang mengerti, seperti yatim piatu adanya, Tuhan kirim Roh Kudus untuk menjadi penolong, penyerta, pendamping dalam perjalanan hidup kita. Jangan kecewa, saudaraku. Para rasul, mereka tidak kecewa pada Tuhan. Sekalipun mungkin jalan hidup mereka tidak mengerti. Mengapa mereka harus masuk penjara, dan kemudian setelah setelah mereka dilepaskan dari penjara, kemudian mereka harus beritakan Injil lagi. Mereka tidak mengerti jalan itu, tetapi mereka tetap percaya Allah itu baik. Mereka tetap percaya bahwa Allah hidup, Allah sanggup menolong mereka. Yang kedua, saudaraku, yang kita bisa pelajari adalah, yang kedua, janganlah kita menyimpan kepahitan, saudaraku. Jadi dengan kata lain, kita harus memiliki hati yang mengampuni. Saudaraku, semangat bisa patah kalau kita tetap menyimpan sakit hati, kebencian, dendam terhadap orang lain, saudara. Kalau saudara membaca dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 17 ini, dikatakan oleh firman Allah bahwa sebenarnya mereka masuk penjara gara-gara mazhab Saduki yang bertindak, ya, karena mereka iri hati. Saudaraku, kalau saudara membaca Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16, maka saudara bisa melihat bagaimana mujizat-mujizat yang dikerjakan Tuhan melalui para rasul begitu hebat dan dahsyat. Dikatakan bahwa bayangan para rasul saja jika mengenai orang sakit sembuh, saudaraku. Jadi begitu hebat dan dahsyat. Dan memang Tuhan Yesus juga sudah bilang dalam Yohanes 14 ayat 12, 13, 14. Bahwa kita akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada apa yang Tuhan Yesus pernah kerjakan di muka bumi. Berarti saudaraku,
para rasul ini telah menggenapi apa kata Tuhan Yesus. Bahkan hari ini jika Bapak Ibu Saudara sedang menderita sakit atau keluargamu menderita sakit, engkau datang dan engkau tumpang tangan, percayalah bahwa Tuhan pasti mendengar doa saudara dan Tuhan mau menyembuhkan saudara ataupun keluarga saudara yang menderita sakit. Kita hanya sebagai alat, tetapi yang melakukan mujizat hanyalah Tuhan Yesus, saudaraku. Kita hanya alat, bukan penyembuh itu sendiri, tetapi yang menyembuhkan, yang membuat mujizat adalah Tuhan Yesus itu sendiri, saudaraku ya. Jadi mereka tahu, saudaraku, bahwa yang membuat mereka masuk penjara ini karena mazhab Saduki yang iri hati. Orang-orang pada waktu itu, khususnya orang Farisi, ahli Taurat, mazhab Saduki, mereka melihat satu pekerjaan Tuhan yang sangat dahsyat yang dikerjakan oleh para rasul, dan akhirnya mereka merasa bahwa kok mereka lebih hebat begitu daripada kami. Padahal para rasul ini latar belakangnya adalah orang-orang yang tidak terpelajar. Itu ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-13 dan 14. Jadi saudaraku, mereka merasa iri hati, saudara. Para rasul tahu bahwa ini merupakan satu tindakan dari kelompok-kelompok yang tidak senang kepada mereka. Tapi hati mereka bisa mengampuni, saudaraku. Hari ini, saudaraku, Tuhan mau kita juga belajar untuk mengampuni. Mungkin saudara pernah sakit hati, dikecewakan, disakiti hatinya oleh suami saudara atau oleh istri saudara, atau saudara sebagai orang tua pernah disakiti hatimu oleh anak-anakmu, oleh menantumu, atau orang-orang muda, engkau pernah disakiti oleh mertuamu atau oleh orang-orang di sekelilingmu. Ingat saudaraku, Tuhan Yesus juga ajarkan supaya kita bisa mendoakan musuh kita, mengasihi mereka, dan berdoa supaya mereka diberkati. Tuhan mau kita bukan menyimpan dendam, bukan menyimpan kepahitan, bukan menyimpan sakit hati, bukan menyimpan kebencian, tapi Tuhan mau kita bisa berdoa untuk orang-orang yang melakukan hal-hal yang menyakiti hati kita, mengecewakan kita, saudaraku. Doakan mereka supaya mereka berubah. Doakan mereka supaya mereka diberkati. Dan ampuni mereka, saudaraku. Bahkan dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan kita harus mengampuni lebih dulu. Tuhan mengampuni kita di saat kita mengampuni orang lain. Saudaraku, hari ini, siapa yang pernah menyakiti hati saudara? Siapa yang pernah melukai hati saudara? Ingat, Tuhan mau saudara bisa mengampuni. Dengan kita mengampuni, maka kita bebas, saudaraku. Sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan semangat. Gambaran yang bisa saya berikan kepada saudara adalah, kita dikatakan oleh firman Allah, kita ini seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Seperti burung Raja Wali yang terbang di atas badai, saudara ya. Badai bukanlah sesuatu yang mengkhawatirkan dan menakutkan. Tapi Raja Wali justru bermain dan terbang di atas badai. Lebih berkuasa daripada badai itu sendiri. Burung-burung lain ketika ada badai mereka terbang dan bersembunyi. Tapi Raja Wali tidak. Mereka menyongsong badai dan terbang di atas badai. Tapi kalau saudara memiliki luka, memiliki kebencian, memiliki dendam, memiliki sakit hati, saudara seperti seekor Raja Wali yang terluka, saudara. Seperti seekor Raja Wali yang terluka. Bagaimana seekor Raja Wali yang terluka bisa terbang tinggi, saudara? Tentunya ketika ada badai, dia diterpa, dia dihempaskan, saudaraku. Karena dia tidak bisa terbang di atas badai, karena terluka, saudaraku. Hari ini, segala luka hati saudara, izinkan Tuhan hapus, izinkan Tuhan sembuhkan, izinkan Tuhan pulihkan, supaya kita bisa memiliki kehidupan yang semangat seperti Raja Wali yang ketika ada badai, dia semangat, dia bisa terbang di atas badai itu. Ampuni mereka yang pernah membuat saudara kecewa. Ampuni mereka yang pernah membuat saudara sakit hati. Ampuni mereka yang membuat saudara merasa terluka di hati saudara. Mereka yang pernah tolak saudara, pernah mengkhianati saudara,
pernah menghina saudara, ampuni mereka semua, saudara. Supaya kita mempunyai semangat dalam menghadapi perjalanan hidup ini. Hari ini, esok, dan sampai tiba di sorga. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Bagaimana kita bisa tetap semangat? Yang pertama, jangan kecewa, saudara ya. Yang kedua, belajar untuk mengampuni. Dan yang ketiga, saudaraku, percayalah Tuhan punya cara sendiri untuk menolong kita. Saudaraku, para rasul ini percaya Tuhan sanggup melakukan mujizat. Dari mana dia dapat pengalaman itu? Yang pertama, dari pengiringan mereka saat mereka jadi murid Tuhan Yesus. Dan yang kedua, saudaraku, setelah mereka dipenuhi Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, saudara bisa membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 3, Petrus dan Yohanes yang sedang masuk bait Allah, mereka melihat ada seorang yang lumpuh dari lahir, yang sedang duduk di gerbang indah bait Allah. Dan waktu itu Petrus dan Yohanes tidak membawa uang untuk bersedekah. Di dalam Kisah Para Rasul ketiga ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus tahu, saudaraku, yang dapat menyembuhkan, yang membuat orang bisa berjalan adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus punya mujizat itu. Dan dia lihat orang lumpuh itu berjalan. Dan bahkan seperti tadi saya katakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat 12 sampai 16. Banyak orang sakit dibawa oleh jemaat pada waktu itu. Dengan tilam, dengan tempat tidurnya. Dan diletakkan di pinggir jalan, saudara ya. Dan akhirnya saudaraku, mereka tersentuh oleh bayangan para rasul dan mereka sembuh. Ada mujizat, saudara. Mereka percaya bahwa ada mujizat. Tapi dalam penjara, apakah ada mujizat? Mereka belum pernah alami itu. Mereka belum pernah lihat itu. Tapi kalau saudara perhatikan, Tuhan juga punya mujizat. Tuhan punya cara untuk melepaskan mereka. Kita tidak tahu bagaimana melepaskan orang dari penjara. Biasanya kita lewat pengadilan kah, atau lewat hal-hal yang lain yang bisa membuktikan bahwa dia benar dan sebagainya, saudara ya. Tetapi ini kenyataan. Tuhan kirim malaikat untuk membuka pintu penjara. Ini mujizat yang belum pernah terjadi. Tuhan Yesus mengutus malaikat untuk membuka pintu penjara dan melepaskan para rasul. Kesimpulannya adalah Tuhan punya cara sendiri untuk nolong para rasul. Tuhan punya cara sendiri untuk menolong saudara dan saya dalam menghadapi segala persoalan kehidupan ini. Jadi saudaraku, hari ini jalanilah hidup ini dengan semangat. Percayalah Tuhan punya cara sendiri. Kita tidak tahu caranya bagaimana, karena Dia Allah yang berkuasa. Allah tidak terbatas. Allah maha kuasa, saudaraku. Dia sanggup melakukan mujizat karena Dia sang pencipta langit, bumi, dan isinya. Dia punya cara. Dan kita tidak bisa mendikte dan mengatur cara Tuhan. Tuhan punya cara, saudara. Percayalah bahwa Tuhan punya cara untuk nolong saudara yang sakit. Tuhan punya cara untuk nolong saudara yang sedang punya masalah keuangan. Yang punya masalah penderitaan, tantangan, dan yang lainnya. Tuhan punya cara. Dan Tuhan tepat untuk menolong saudara. Lihat, malaikat tidak perlu tanya sama penjaga penjara. Para rasul itu ditempatkan di sel nomor berapa. Mereka tidak tanya, saudara. Malaikat tidak tanya. Tapi malaikat tahu dengan tepat di mana mereka harus melepaskan para rasul itu. Tuhan tahu bagaimana mengirim berkat untuk saudara. Dan Tuhan tidak pernah salah tempat, salah alamat, dan salah orang, saudara. Tuhan tidak pernah terlambat, dan Tuhan tidak pernah salah alamat. Kalau hari ini saudara sedang punya pergumulan, punya persoalan, punya sakit penyakit, ingat, mujizat Tuhan kirim hanya untuk saudara, karena Tuhan kenal siapa saudara, dan Tuhan tidak salah alamat dan salah orang, saudara. Ingat, Tuhan punya cara, dan Tuhan pasti sanggup menolong saudara dengan caranya sendiri. Dan Tuhan tidak pernah salah orang, tidak pernah salah tempat, saudara.
Sekalipun mungkin saudara ada di sebuah pelosok, di tempat yang terkecil sekalipun, Tuhan tahu saudara hidup di situ. Dan Tuhan tahu saudara sedang punya persoalan di situ. Para rasul ada di dalam penjara. Teman-teman yang lain, jemaat yang lain mungkin belum tahu di mana mereka. Tapi Tuhan tahu. Tuhan kirim malaikat. Tuhan utus malaikat untuk melepaskan di mana para rasul ada di dalam penjara itu. Tidak salah penjaranya, tidak salah alamatnya, dan juga tidak salah nomor selnya, saudaraku. Hari ini bersandarlah berharap pada Tuhan dengan tunjukkan sikap semangat karena Tuhan mau kita semangat. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih hari ini Kau sudah mengajarkan kami kembali untuk hidup bersemangat. Tuhan tahu banyak hal yang kami alami dalam hidup ini. Ada tantangan, kesulitan, sakit penyakit, bahkan ada banyak hal-hal yang sebenarnya membuat kami begitu sedih. Ada banyak teman juga yang membuat kami kecewa, sakit hati, menghina kami. Ada banyak teman yang mengkhianati kami. Ada banyak orang-orang di sekeliling kami yang pada mulanya kami mengasihi, tapi mereka berubah hati. Ada banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya ketika kami semangat, maka kami akan terima dan alami mujizat. Seperti para rasul, mereka semangat dan mereka bisa melihat dan alami mujizat. Tolong kami di saat kami sakit, kami semangat. Di saat kami hadapi penderitaan, kami semangat. Ketika kami hadapi kesusahan, kami semangat. Karena kami tahu Tuhan sanggup melakukan mujizat dengan cara Tuhan sendiri. Tolong kami Tuhan untuk setia kepada Tuhan, tidak kecewa pada Tuhan, tidak kecewa dengan kehidupan ini. Dan kami bisa mengampuni setiap orang yang telah melukai kami. Dan kami juga tetap percaya Tuhan punya cara untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Oma dan Opa, merasa diberkati oleh pujian penyembahan kami. Dan kami percaya setiap doa-doa, setiap nyanyian tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Selamat terus hidup di dalam roh dan kebenaran. Salam Oma dan Opa. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku. Puji Tuhan, kita percaya kita semua diberkati ya Oma Opa. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, yuk sama-sama kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk satu hari lagi yang Tuhan sudah berikan buat kami. Satu kesempatan yang Tuhan berikan buat kami, untuk kami boleh sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, bahkan kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman itu boleh tertanam kuat dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami terus mau berdoa ya Bapa. Kami berdoa mengangkat tangan kami memberkati gembala sidang kami, gembala pembina kami yang kami kasihi. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Diko Nyoto Raharjo bersama Ibu Kekasih, seluruh anak cucu mantu aman dalam perlindungan Tuhan. Engkau yang akan menambah-nambahkan hikmat, perlindungan Allah sempurna, bahkan Engkau yang memberikan umur panjang buat Pak Niko. Dan kami percaya terus ada hikmat pewahyuan yang Tuhan nyatakan terus buat Pak Niko dalam pengembalaannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus, karayon kami yang kami kasihi ya Tuhan, Bapak Kiki Haryadi dan juga Ibu bersama seluruh anak cucu mantu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memilih dia ya Tuhan, maka Engkau juga akan menjaga, memagari, membentengi. Kami percaya Pak Kiki dan keluarga aman dalam perlindungan Tuhan. Engkau yang akan menjaga keluar masuknya, bahkan Engkau yang akan terus menuntun dia Tuhan, untuk membawa rayon kami 1D, untuk lebih lagi melekat kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus secara khusus. Kami angkat tangan kami memberkati ya Tuhan Yesus. Untuk ya Bapa,
Gembala Umas Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa memberkati Tuhan Ibu Pendeta Hana ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk Ibu Rohani yang begitu mengasihi Engkau, yang dekat dengan Engkau, bahkan yang terus mendengar apa yang menjadi isi hatimu. Terus berkati Bu Hana ya Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan turun atasnya ya Bapa. Bersama suami dan anak terus ada aman dalam perlindungan Tuhan. Kemanapun hambamu melangkah, dimanapun hambamu Engkau tempatkan, di situ ada berkat Tuhan yang menyertai. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman itu Bapa boleh termaterai sempurna dalam hati kami. Berkati ya Tuhan hambamu yang boleh menyampaikan isi hatimu ya Bapa. Kami percaya Bapa, kami percaya Tuhan, apa yang keluar dari lidah bibirnya bukan berasal dari manusia, tapi semuanya bersumber daripada hatimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga memberkati setiap oma opa yang boleh mengikuti ibadah pada saat ini Bapa. Bahkan siapapun mereka yang boleh mendengarkan Tuhan kebenaran firman Tuhan, membawa pujian penyembahan ini Tuhan. Kami percaya mereka semua diberkati, mereka semua dikuatkan, mereka semua dipulihkan, mereka semua disembuhkan. Dan saat ini kami mengangkat tangan, kami memberkati Tuhan bangsa kami Indonesia. Kami katakan ya Tuhan, shalom bangsa kami Indonesia. Diberkatilah Indonesia, diberkati seluruh penduduknya, diberkatilah pemerintahannya, diberkatilah setiap kerja keras dari seluruh penduduknya. Bahkan kami percaya Tuhan, segala kekayaan alam yang ada Tuhan, Engkau yang memberkati. Maka kami katakan apa yang diperlakukan oleh bangsa ini Tuhan, jadikan berhasil. Kami percaya bahwa hari-hari Tuhan akan membawa bangsa ini Tuhan masuk dalam pemulihan demi pemulihan. Dan kami akan melihat kemajuan-kemajuan yang luar biasa terjadi atas bangsa ini. Kami katakan damai sejahtera Tuhan turun untuk negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini syukur kami, ini syafaat kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari sama-sama opa oma dimanapun kita berada, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji Tuhan, Tuhan berkati Opa dan Oma. God bless you.